khusus pagi hari. Kalau pagi hari kemudian ada orang minta-minta, jangan. Habib Al-Habib Hamid bin Alwi Al-Haddad, Akhul Habib Abdullah Al-Haddad, ya saudaranya Habib Abdullah Haddad, lama hadara qira'at fadhil Asyura ini. Lama hadara tatkala beliau itu Habib Hamid bin Alwi Al-Haddad, ya saudara dari Habib Abdullah Haddad, tatkala beliau hadir qira'at fadhil Asyura, membaca atau bacaan fadilah-fadilah tentang hari Asyura di Masjid Ba'alwi, di Masjid Ba'alwi, ini ya, di Masjid Ba'alwi. Wa sami'a fadla shadaqah, dan beliau mendengar keutamaannya sedekah. Ya, karena ada yang baca. Ya, satu orang ulama baca tentang fadilah-fadilah hari Asyura. Dan ketika beliau mendengarkan tentang fadilah sedekah di hari Asyura, fi dzalikal yaum, di hari itu, kharaja ila baitihi. Beliau keluar ke rumahnya, ya, keluar ila baitihi, menuju ke rumahnya. Falam yajid ma yatasaddaqu. Jadi ketika dengar fadilah sedekah di hari Asyura, langsung beliau bergegas, selesai majelis langsung bergegas pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah ngapain? Langsung cari sesuatu apa yang bisa disedekahkan. Tapi falam yajid ma yatasaddaqu. Ya, ma yatasaddaqu bihi. Dan kemudian beliau tidak mendapati apa yang bisa disedekahkan. Enggak ada. Berarti subhanallah, hidup-hidupannya ulama dia penuh dengan kesederhanaan. Ya, sederhana, ulama itu sederhana. Ya, materinya sederhana, tapi hatinya kaya raya. Ulama dulu. Ya, memang secara duniawi sederhana. Ya, tapi hatinya kaya raya. Gak ada yang bisa melebihi kekayaan hatinya aulia solehin, ulama-ulama soleh. Ya, siapapun dibandingkan, gak ada yang bisa kemudian bisa menanding kekayaan hatinya orang soleh. Ya, maka orang berebut-rebut menjadi orang soleh karena ingin cari hati yang kaya raya. Ya, Kan Nabi bersabda, "Laisal ghina ghinal 'ard, wa innamal ghina ghinan nafs." Ya, bukanlah kaya itu kaya harta, kaya materi, tapi kaya yang hakiki adalah kaya hati. Hatimu kaya, hatimu bersih, ya, keberuntungan itu dunia wal akhirah. Ya, tapi kaya harta, hati nggak bersih, hati nggak kaya, ya, kekayaan harta tersebut akan menjadi beban hisab nanti yang akan perih, yang akan lama dihisab oleh Allah Taala di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Ya, tapi kalau dua-duanya dapat, ya, dua-duanya dapat, kaya hati, kaya harta, mulia ke dunia dan akhirat. Ya, gimana cara dapatin kaya harta dan kaya dunia? Ya, kaya harta dan kaya hati. Ya, dapetinnya adalah, ya, kalau mau dapetin sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh serius ibadah, sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh dalam menjalani perintah Allah, sungguh-sungguh dalam menjauhi larangan Allah. Ya, kau dapetin kaya hati. Ya, sungguh-sungguh dalam ibadah, serius, tingkatkan kekhusyuan, tingkatkan kesungguh-sungguhan. Ya, Allah sebutkan alasannya, kunu ma'as shadiqin. Nah, jadilah kalian bersama orang-orang yang sungguh-sungguh, yang lebih serius dengan Allah. Kemudian, kalau mau kaya harta, gimana? Sungguh-sungguh dalam khidmah. Sungguh-sungguh dalam khidmah. Ya, man qadam. Siapa yang dia berkhidmah, dia akan unggul. Ya kan? Unggul, lebih cepat majunya, lebih cepat kayanya. Ini ya. Tapi kalau nggak khidmah, kaya. Ya, apalagi dua-duanya nggak ada. Malas belajar, malas khidmah. Ya, apa yang jadi itu? Ya, nol besar. Ya. Nah, tapi ya, khidmah, belajar sungguh-sungguh, khidmah sungguh-sungguh. Allah bukakan itu. Ya, semua tadi. Enggak. Itu katanya, jadi kharaja ila baiti, beliau Habib Hamid bin Alwi Al-Haddad, beliau keluar menuju ke rumahnya. Salam yajid ma yatasaddaqu bihi. Beliau tidak mendapatkan apa yang bisa disedekahkan di hari Asyura. Berarti menunjukkan dari mana? Sederhananya beliau, ya. Kehidupannya penuh dengan sederhana. Berarti nggak ada sesuatu yang bisa disedekahkan. Berarti gimana ya? Kalau kita pulang ke rumah nengok, pasti ada sesuatu yang bisa disedekahkan.
Meskipun nggak besar masih ada lah. Ya, entah uang 2.000, entah uang 5.000, entah uang 10.000, atau entah kemudian sarung lama, entah kemudian baju jubah gamis yang lama, atau peci yang udah lama, masih bisa layak dipakai. Tapi masih ada lah sesuatu yang bisa dikasih. Tapi ini Habib Hamid bin Al-Haddad, falam yajid ma yatasaddaqu bi. Nggak ada yang bisa dikasih. Berarti juga apa? Pakaiannya juga apa adanya beliau. Ya, nggak banyak pakaiannya beliau. Hartanya juga pastinya pas-pasan. Ya, kemudian fa'akhadha thiyaba ahlihi. Kemudian beliau mengambil pakaian keluarganya. Ya, itu istrinya juga. Baju istrinya diambil. Ya. Nah, baju istri diambilnya, kemudian wa tasaddaqa biha, dan beliau mensedekahkan biha dengan pakaian keluarga tadi. Pakaian istrinya. Beliau nggak punya apa-apa, ya, istrinya disuruh sedekah. Mumpung hari Asyura. Gitulah ulama secara memahami luar biasa. Ya, ketika disuruh sedekah tentang keutamaan Asyura, dah nggak pikir panjang, langsung apa yang bisa disedekahkan sedekahkan, apa yang bisa dikasih. Ya Allah, aku butuh kayak ini, aku butuh ini. Semua orang butuh. Ya, tapi kalau diturutin semuanya keinginan kebutuhannya apa tadi yang dibisikkan sama nafsu, semuanya orang nggak jadi untuk sedekah. Ya, nggak jadi untuk mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu keutamaan sedekah. Maka nanti di hari Asyura apa yang bisa dikasih? Ada anak orang, apalagi ada orang minta-minta, kasih. Orang minta-minta di hari Asyura, kasih. Ya, kasih aja. Tapi dia pura-pura kakinya dilipatnya, kasih aja. Orang dia minta-minta, kasih aja. Gak usah dicari-cari. Ya, apa kira-kira ini pura-pura, ini bohong, ini palsu, ya, kasih aja. Ya. Tapi dia orang kaya dia itu sebenarnya, kasih aja. Orang dia minta-minta, kasih aja. Ya, urusan dia dusta dan bohong, urusan dia sama Allah. Urusanmu adalah kau kasih selagi itu hari yang mulia untuk kau bersedekah, kasih. Itu ya, itu di hari Asyura. Wabil khusus pagi, kalau seandainya pagi, ya, khusus pagi hari. Kalau pagi hari kemudian ada orang minta-minta, jangan sampai ditolak. Jangan sampai ditolak. Atau jangan sampai kemudian ya, diabaikan gitu saja, sampai dia kemudian berpaling dalam kondisi dia tidak mendapatkan sesuatu dari engkau. Ya, pagi. Karena kalau disebutkan dalam riwayat, malaikat itu menguji manusia itu di pagi hari. Ya, malaikat, ada 2 malaikat yang diutus oleh Allah Taala memang khusus untuk menguji manusia. Ya, pagi hari Allah kirim 2 malaikat tersebut. Satu malaikat ya menguji apa tadi? Menguji ketika dia minta-minta. Ya. Minta-minta dia apa tadi? Menguji orang yang mau diujinya dalam harta. Kalau nggak dikasih, ya. Kalau orang tersebut menahan hartanya, nggak ngasih, nggak mau memberi, ya. Padahal diuji sama malaikat. Ya, malaikat tadi doa. Ya Allah, Allahumma, ya, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang nahan uangnya, nggak mau menginfakkan hartanya, ya, dia pelit, nggak mau memberikan hartanya di jalanmu, talafan. Ya Allah, berikanlah kehancuran dalam hartanya. Ya, maka kalau ketika pagi, katanya ulama, ya, ada orang minta-minta, jangan ditolak, karena bisa jadi itu adalah malaikat yang menyerupai bentuk manusia yang sengaja diutus oleh Allah Taala untuk menguji manusia. Bagi kalau orang yang kaya raya kemudian dia tolak, ya, tunggu waktunya akan hancur dengan cepat harta tersebut, ya, akan binasa, akan habis dengan segera harta yang ditahan-tahan. Tapi kalau dia ngasih, ya, maka malaikat tersebut kemudian doa, Allahumma ati munfiqan, ya Allah, berikanlah bagi orang yang mau menginfakkan hartanya, ya, kholafan, kasih ganti ya Allah, ganti yang berlipat ganda. Gitu, ya.